Salam, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Pada kali ini saya ingin membahas mengenai tahapan dari keselamatan. Karena dalam pandangan Kristen, itu manusia memang tidak selamat dan dia perlu jalan-jalan dan akibat dari dosa itu. Keselamatan ada tahap-tahapan. Pandangan Kristen, keselamatan itu bukan hanya setakat masuk surga, tapi ada banyak yang perlu diselesaikan sebelum itu. Mari kita baca di dalam Efesus 2, 1-2. Kamu dahulu telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi menurut ayat ini, kenapa manusia itu tidak selamat? Mungkin agama lain simpel saja lah, keselamatan masuk surga sudah. Tapi di dalam kekristenan perlu mengalahkan keempat hal ini. Yang pertama, dosa yang mengakibatkan kematian. Yang kedua, kutuk. Ketiga, dunia harus kita kalahkan. Yang keempat, yang membujuk manusia dulu berdosa, yaitu setan. Di dalam tahapan ini, boleh tak kita sebagai manusia mengalahkan dosa tadi? Tidak boleh. Percayalah, tidak boleh. Karena apa? Daging ini lemah lah. Bagaimana kita boleh melawan dosa? Makanya kita perlu sosok yang memang tidak berdosa untuk menolong kita. Yang kedua, kutuk. Karena dosa sudah kena kutuk, kita harus mengalahkan ini juga. Dan ketiga, yaitu dunia, karena dunia sudah akibat dosa, dunia sudah terkutuk. Dan keempatnya adalah setan. Kematian, kutuk, dunia, dan setan perlu kita kalahkan dulu. Dari keempat ini, boleh tak manusia sendiri dengan keahlian sendiri, dengan kemampuan sendiri, boleh tidak mengalahkannya? Tidak mungkin boleh. Karena apa? Ya karena kelemahan kita, karena kita ini sudah tercampur dosa. Tubuh kita ini lemah. Kedagingan kita ini lemah. Kenapa? Karena sudah terlahir setelah berdosa. Makanya untuk mengalahkan kematian, kita perlu perlu sosok yang memang bisa tanpa kematian, yaitu kekekalan. Untuk mengalahkan kutuk, harus manusia juga bukan sosok yang bukan bisa mengalahkan kutuk. Untuk mengalahkan kutuk ini manusia yang tidak berdosa. Yang ketiga, dunia, dia sosok yang bukan dari dunia. Yang keempat, setan, harus mengalahkan setan. Makanya kita perlu sosok yang lebih tinggi daripada setan. Untuk mengalahkan kematian, kutuk, dunia, setan, yang sosoknya satu-satunya sosok yang bisa mengalahkan semuanya itu siapa? Kalau malaikat level dia sama dengan setan. Karena ketika dalam dulu pergaduhan antara sepertiga malaikat dengan 2/3 malaikat yang Lucifer ini, yang bahasa pemimpin dia tak tahu, kasih bahasa Latin Lucifer, dia gaduh sama Mikael, dia jatuh ke bumi. Siap kalau level by one sama kekuatan dia. Makanya perlu kita yang menginginkan sosok yang lebih tinggi dari setan. Dari keempat halangan kita ini untuk selamat, perlu sosok satu-satunya itu, sosok yang lebih tinggi, yang tidak bisa mati, Tuhan. Yang bisa mengalahkan kutuk, yaitu yang tidak berdosa, ya Tuhan. Yang bukan dari dunia, ya Tuhan. Yang bisa mengalahkan setan, kekuatannya lebih tinggi daripada setan, yaitu Tuhan. Makanya Tuhan memerintahkan firman-Nya, mengambil rupa manusia untuk menolong manusia. Itu sebabnya agama Kristen perlu yang disebut juru selamat. Karena apa? Manusia tidak akan mampu mengalahkan ini. Kematian yang pertama, itu yang menyebabkan kenapa Yesus mau jadi manusia. Ya karena ingin mati. Kalau firman Allah itu mengambil
kodrati dia sebagai firman Allah, dia tidak akan mati. Itu sebabnya kenapa dia menjadi manusia, dia ingin mati itu menolong manusia. Karena ketika dia mati yang tidak berdosa, kutuk ini akan akan sirna. Kenapa? Di dalam Ulangan 21, 22, 23, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Kenapa Yesus matinya disalib? Ya untuk mengalahkan kutuk ini. Satu-satunya di dalam hukum Taurat yang hukumannya berteologi lah, yaitu hukuman tergantung di salib. Kenapa ini matinya Yesus ketika dia jadi manusia, matinya dia tidak dimakan kucing atau dimakan harimau atau kena virus corona, tidak. Karena apa? Satu-satunya hukuman yang memang bisa mengalahkan kutuk supaya orang tak terkutuk, yaitu disalib. Kutuk itu kalau orang kena kutuk itu karena dosa. Kalau orang yang berdosa, kalau orang yang tidak berdosa dihukum salib, ya kutuknya hilang, sudah tidak dikutuk. Mana kutukmu itu tidak ada sudah. Kekuatan kutuk itu sudah tidak berlaku. Nah, makanya orang Kristen perlu juru selamat yang pertama ini. Yang ketiga adalah bukan dari dunia. Yesus bukan dari dunia. Sering kali di dalam Injil Yohanes dia mengatakan aku bukan dari dunia ini. Yang keempat adalah mengalahkan setan. Mengalahkan setan. Kita sering mendengar Yesus pernah mengatakan di dalam Markus 3 ayat 27, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Ini orang kuat di sini adalah setan. Setan sudah zaman sebelum Yesus itu dosa. Setan semua itu mengikat orang ini. Baik orang baik, orang apa, karena mesti ada dosa. Jadi ikat di dalam setan itu, penjara itu. Makanya ketika Yesus mau jadi manusia, dia mati. Ketika itu rohnya dia turun ke dunia orang mati ini, memisahkan antara apa? Yang memang untuk selamat orang-orang dulu dan yang memang harus akan terhukum. Mari kita baca 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan melalui Roh, dan di dalam Roh itu ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, jadi di alam sana. Kemudian yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah menaati dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi ketika Yesus mati, memang harus mati. Karena apa? Jadi manusia itu memang dia mau mati ini. Karena apa? Untuk mengalahkan setan harus masuk ke alam setan ini. Seperti tadi yang cakap orang kuat itu. Dunia setan ya dunia kematian. Dulu sebelum Yesus masuk sini, ini antara macam Firdaus dengan apa? Tartarus, Hades. Itu sama. Satu, akan dihukum semua karena manusia berdosa ini. Tapi ketika Yesus mati dan mengalahkan dan mengangkat apa? Firdaus ini, pangkuan Abraham ini, memisahkan sudah dengan mengalahkan setan itu. Makanya sekarang di tempat sana, di surga itu sudah terpisah. Dimensi, kita sebut dimensi.
Karena apa? Orang yang kaya, misal di dalam kisah Lazarus itu, orang kaya dengan Lazarus itu boleh berlihat. Jadi di sana sudah bisa, sekarang ini bisa merasakan dimensi dia. Orang yang memang akan terhukum bagi Tartarus Hades, yang ini bagi pangkuan Abraham atau Firdaus, sekarang sudah bisa merasakan. Ini belum surga dan neraka. Nah, jadi kematian, kutub, dunia, setan ini yang menghalangi manusia untuk selamat. Kita manusia orang Kristen bukan sesimpel ini, masuk surga beres, tidak. Itu sebabnya ketika Yesus hidup, sebenarnya keselamatan ini tidak pernah dimengerti orang. Dari zaman Adam sampai zaman murid-murid Yesus itu, sebelum Yesus bangkit itu tidak mengerti. Makanya banyak orang beranggapan, masa setan juga beranggapan, itu sebabnya dia ingin sekali membunuh Yesus. Kenapa? Setan ingin membunuh Yesus itu kenapa? Karena apa? Dia ingat keselamatan itu, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus macam-macam buat mukjizat. Itu pandangan setan itu waktu itu, keselamatannya itu. Pandangan semua Petrus, murid-murid, dia keselamatannya itu. Ternyata keselamatan itu mempunyai tahapan seperti ini. Baru Yesus bangkit, baru tahu, ternyata keselamatan itu harus mengalahkan 4 hal ini. Keempat hal ini, makanya ketika setan itu seperti terjebak dengan pemahaman sendiri tentang keselamatan. Ketika Yesus hidup, dia memang dia ingin membunuh Yesus karena beranggapan keselamatan itu seperti itu. Nah, dia tak tahu kalau keselamatan itu harus mengalahkan dia juga. Karena manusia itu ketika dosa memang tunduk di bawah perintah setan. Makanya sebenarnya manusia itu levelnya lebih tinggi dari setan. Tapi karena dosa, manusia itu sudah kalah oleh bujuk rayu setan. Itu. Makanya ketika dia mengalahkan setan pada dunianya, dunia kematian ini, dia kebangkitan, dia sudah menang. Makanya setan ini benci sekali dengan peristiwa ini. Makanya setan paling benci apa? Peristiwa salib. Penyaliban ini pokoknya mau disangkal saja. Yesus tak pernah mati. Karena apa? Dengan kematian ini, dengan kematian dan kebangkitan Yesus, dia itu dipermalukan sendiri dengan pahaman sendiri yang salah tentang keselamatan. Seperti Yudas. Yudas itu sebenarnya kalau dipikir secara dipikir secara manusiawi, dia memang salah pemahaman juga. Bukan jahat sangat lah. Kenapa? Karena di dalam pandangan Yudas pun selalu saya bukan membela Yudas lah kan. Kita boleh belajar dari semuanya itu. Selalu melihat Yesus dalam mukjizat. Selalu Yesus melihat orang mati pun disembuhkan. Hebat kan? Pandangan dia pada waktu itu, Yesus itu mau dijual saja supaya mungkin lah waktu itu dia boleh dapat duit dan Yesus selamat. Karena apa? Mukjizat dia sudah melihat semua. Bahkan mati dia boleh menghidupkan. Ini kalau Yesus saya jual, saya untung double gitu loh. Businessman ini. Nah, ini orang yang waktu suka menjual Yesus itu kan sama seperti Yudas ini sekarang menjual-jual Yesus. Nah, itu sebabnya di dalam inti kekristenan kita yang diberitakan adalah orang yang disebut Kristen itu akan memberitakan Yesus mati, bangkit pada hari ketiga ini, inti daripada Kristen untuk menebus dosa kamu, untuk mengalahkan semuanya ini. Inilah yang disebut kekristenan. Makanya rasul-rasul mati karena imannya ini. Yesus sebagai Mesias, sebagai itu. Tapi yang paling penting di dalam kekristenan adalah kematian, kebangkitan, dan ingin menebus kita ini. Inilah kekristenan. Itu sebabnya ketika orang Kristen hanya mewartakan Yesus menyembuhkan saja, Yesus banyak mukjizat saja, Yesus macam-macam lah, tabib yang ajaib, menguasai, tapi kau tidak pernah memberitakan Yesus mati bagimu, bangkit bagimu, itu belum Kristen lagi. Itu inti daripada kekristenan. Makanya dari empat tahap keselamatan itu kita perlu jadi juru selamat. Karena memang manusia yang tidak mampu untuk mengalahkan semuanya itu.
manusia sudah tercemar. Itu sebabnya kita perlu juru selamat. Agama lain tidak ada ini. Tidak ada juru selamat. Mereka ingat mereka mampu. Karena apa? Agama lain itu punya prinsip saya mencari Tuhan. Dia bukan Tuhan mencari kita. Kenapa dia mencari Tuhan? Karena apa? Dengan kemampuan dia. Tuhan, karena Tuhan itu masalahnya itu udah kelihatan gitu loh. Masalahnya Tuhan itu udah kelihatan. Kalau kelihatan itu akan senang. Karena dosa ini sudah memisahkan ini, jadi tidak kelihatan. Tuhan itu tidak kelihatan. Ketika Tuhan tidak kelihatan, mungkin generasi Adam sampai seterusnya itu kan buat cara bagaimana kita sebut spiritual, mencari Tuhan. Makanya, saya dengan ini ibadah seperti ini, saya boleh jumpa dengan Tuhan. Saya boleh ini bertapa 1 minggu boleh jumpa. Puasa puluhan tahun saya boleh jumpa dengan tidak. Karena apa? Dengan cara manusia tidak akan mungkin sampai ke sana. Dengan dosa manusia tidak akan mungkin sampai sana. Makanya perlu diselesaikan 4 hal ini. Kekristenan bukan sekedar agama mencari Tuhan, tapi Tuhan mencari kita. Karena apa? Tidak mungkin kita mencari sosok yang tidak kelihatan. Contoh lain, kita memilih semangka atau memilih mangga. Itu kita boleh lihat, tapi dalamnya kan kita tidak tahu. Kita sering salah. Kita sering salah dalam memilih hal. Yang kelihatan saja kita salah, apalagi yang belum kelihatan. Seperti juga hal dalam memilih juru selamat. Kita kalau memilih mungkin salah potong rambut, kita mungkin menyesal 1 minggu. Mungkin salah beli baju, kita mungkin menyesal 1 bulan. Salah pilih istri, mungkin menyesal seumur hidup. Tapi kalau salah pilih juru selamat, akan menyesal selama-lamanya. Karena ini akan dibawa di neraka, ending neraka sana. Mungkin jelas, cukup sekian, dan Tuhan memberkati.